Under the blazing sun we stand. Ciao a tutti, questo è un messaggio semplicemente per ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto per chiedermi come stavo. Sebagai mantan pemain Inter Milan, Emil Audero pastinya tak menyangka jika dirinya malah mendapatkan serangan dari fans Inter. Serangan itu berupa pelemparan mercon yang mengarah kepadanya, sebuah tindakan yang pastinya sangat berbahaya karena mengancam keselamatan dari kiper timnas Indonesia tersebut. Untungnya Emil tak mengalami luka serius dan masih bisa melanjutkan pertandingan. Kini, kasus tersebut akhirnya merebet kemana-mana. Pelaku pelemparan mercon kepada Emil pun juga sudah ditangkap. Hukuman berat pasti akan didapatkan, terutama hukuman dari Federasi Sepak Bola Italia. Kasus itu ternyata juga mendapatkan perhatian dari mantan kiper AC Milan, yakni Nelson Dida. Sebagai kiper yang dulunya pernah menjadi korban, Dida memberikan dukungan kepada Emil Audero. Dan untuk itu, inilah cerita lanjutan dari insiden berbahaya yang dialami Emil Audero waktu melawan Inter Milan. Fields of green stained with our blood. Dreams collide like a surge. Emil Audero Mulyadi adalah sosok kiper yang pernah bermain di beberapa klub Italia. Misalnya Juventus, Sampdoria, Inter Milan, Como, Palermo, hingga yang terbaru Cremonese. Dari keenam tim tersebut, Emil paling sukses bermain untuk Juventus dan Inter. Alasannya adalah karena beberapa gelar mampu didapatkan oleh Emil, terutama gelar Liga Italia. Saat membela Juventus, Emil berhasil mendapatkan 5 gelar juara, 3 diantaranya adalah gelar Serie A dan 2 lainnya adalah gelar Coppa Italia. Sementara bersama Inter, 2 gelar didapatkan oleh Emil, yakni Liga Italia dan Piala Super Italia. Meski selama membela Juventus dan Inter lebih sering menjadi kiper cadangan, namun tetap saja kontribusi Emil tak akan terlupakan. Hal inilah yang membuat dua klub itu masih memberikan respect kepada kiper kelahiran Mataram tersebut. Misalnya ditujukan oleh staf kepelatihan Juventus saat Juve bertemu dengan Cremonese, beberapa staf Juventus menemui Emil dan langsung memeluknya. Rise, rise, rise. Through the tears, through the cries. We fight, we fall, we rise again. Hal serupa juga dilakukan oleh Inter Milan karena meski dulunya status Emil cuma menjadi pemain pinjaman, tapi klub asal kota muda tersebut selalu memperlakukan Emil layaknya pemain utama. Momen inilah yang membuat Emil betah meski cuma satu musim membela Nerazzurri. Sayangnya, sikap Inter kepada Emil itu tidak ditiru oleh fans mereka. Justru fans Inter malah melakukan serangan ke Emil. Momen itu terjadi kemarin saat Cremonese menjamu Inter di lanjutan Serie A. Saat pertandingan tengah berjalan, fans Inter tiba-tiba melempar mercon kepada Emil hingga akhirnya membuat Emil terjatuh dan harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Hear the roar, it shakes the skies. Red and white will never die. Emil cerita soal kondisinya saat ini. Setelah mengalami insiden tersebut, Emil memilih untuk tetap melanjutkan pertandingan. Padahal jika Emil memilih untuk berhenti karena alasan keselamatan, klubnya bisa meraih kemenangan WO. Namun, sebagai pemain, Emil tetap profesional dan tak mau pertandingan dihentikan akibat dirinya yang mendapatkan serangan dari fans Inter. Terbaru, setelah pertandingan selesai, Emil akhirnya menjelaskan kondisinya. Intinya ia sudah dalam kondisi baik meski masih merasakan sakit di bagian telinga dan sensasi terbakar di lutut. Halo semuanya, ini hanya pesan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang menulis kepada saya untuk menanyakan kabar. Saya baik-baik saja meskipun merasakan sakit yang hebat di telinga dan sensasi terbakar di lutut. Saya masih bisa berlatih hari ini dan merasa lega karena setelah melihat rekamannya situasinya bisa jauh lebih buruk. Terlepas dari semua itu, saya senang semuanya berjalan lancar. Sangat disayangkan hal-hal ini masih terjadi, tapi saya berharap hal ini akan berhenti di masa mendatang. Saya berterima kasih kepada semua yang telah menulis pesan kepada saya dan mengirimkan pelukannya, kata Emil dikutip dari media klub Cremonese. Are unbound, red and white, rise,
atas tindakan berbahaya yang dilakukan oleh fans Inter sebagai kapten klub. Lautaro Martinez meminta maaf kepada Emil dan fans Cremonese. Pemain asal Argentina itu pun mengutuk keras sikap fans Inter yang menurutnya sudah sangat kelewatan. Hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi, ada resiko pribadi, pemain sepak bola juga manusia. Kami menampilkan pertunjukan yang ditonton di seluruh dunia, jadi kami harus berhati-hati tentang hal-hal ini. Kami meminta maaf kepada Audero yang bersama kami pernah memenangkan bintang kedua dan juga kepada semua fans Cremonese. Hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi, kata Lautaro dikutip dari Football Italia. Fire and storm, watch the legend unfold. Watch the legend unfold. Dukungan Dida kepada Emil Audero. Stories in the dust, dreams on the pavement. Emil ternyata bukan kiper pertama yang pernah menjadi korban dari fans Inter Milan. Sebelumnya, kiper dari AC Milan yakni Nelson Dida menjadi kiper pertama yang mendapatkan serangan dari fans Inter. Momen itu terjadi dalam laga Liga Champions yang mempertemukan Milan dengan Inter. Saat itu, pundak dari Dida terkena lemparan flare dari tribun penonton. Hal yang membuat Dida langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Begitupun para pemain Milan yang lain, karena mereka melihat jika suasana di lapangan sudah sangat tidak kondusif. Sebagai pemain yang lebih dulu menjadi korban fans Inter Milan, Dida kemudian memberikan dukungan kepada Emil. Mantan kiper timnas Brasil tersebut mendoakan Emil supaya lebih kuat dan mengambil hikmah atas kejadian tersebut. Dan yang pasti Dida berharap supaya fans Inter Milan mendapatkan tindakan yang tegas supaya kejadian serupa tak terjadi lagi. Karena apa yang dilakukan oleh fans Inter kemarin benar-benar membahayakan pemain. Echoes through the air, baseline trembling, shake the devil's lair. I'm the spark that ignites the night, the shadow that turns wrong into right. Fire and stone, I'm breaking the mold, heat in my veins, got a heart made of gold, burning bright, no, I can't be controlled. Fire and stone, watch the legend unfold. Pelaku penyerangan Emil tertangkap, 3 jarinya hilang. Menurut berbagai sumber, fans yang melempar mercon kepada Emil saat ini sudah tertangkap. Bahkan dirinya tertangkap saat itu juga setelah melakukan aksinya. Syukurnya, sebelum tertangkap, fans tersebut sudah mendapatkan ganjarannya terlebih dahulu. Ganjaran pertama adalah ketika dirinya harus kehilangan 3 jari akibat petasan lain meledak di tangannya. Sementara, ganjaran kedua adalah ketika dirinya dikeroyok oleh fans lain karena tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh fans tersebut. Kini untuk menyembuhkan 3 jarinya yang hilang, fans Inter harus dibawa ke rumah sakit dengan kondisi mengenaskan. Karena selain kesakitan akibat mercon, dirinya juga merasakan sakit usai dihajar fans Inter yang lain. Nantinya setelah keluar dari rumah sakit ada hukuman tambahan yang bakal ia terima. Hukuman itu antara lain dilarang masuk ke dalam stadion seumur hidup dan dirinya akan dikeluarkan dari keanggotaan fans Inter Milan. Apa yang dilakukan oleh fans tersebut tentunya juga akan memberikan dampak ke Inter Milan. Mereka diprediksi juga akan mendapatkan hukuman dari Federasi Sepak Bola Italia. Kemungkinan hukumannya adalah berupa denda hingga larangan kehadiran supporter saat kandang maupun tandang. Tentu sebuah kerugian yang mau tak mau dihadapi oleh Inter akibat kebodohan yang dilakukan oleh salah satu fansnya di laga melawan Cremonese. Watch the legend unfold. Pages in the wind, stories in the dust, dreams on the pavement written in rust. Tires screech, symphonies, sirens harmonize. City's a monster, I see it in its eyes. Breath of a dragon, sparks from my lips. I spit infernos, every word grips. They try to dim my flame, try to change my name, but I rise, never the same. Fire and stone, I'm breaking the mold. Jadi itulah cerita lanjutan di balik insiden berbahaya yang dialami Emil Audero saat melawan Inter Milan.